Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 186-190 pertanyaan retoris. Tirsha Chen masih berdiri di atas panggung, tetapi sutradara Sun menolak lamarannya di depan umum. Rasa malu dan marah atas kegagalan penampilannya bercampur dengan kecanggungan saat ini. Mata Tirsha Chen langsung memerah. Dia berkata dengan enggan, siapa yang tidak bisa melakukan kesalahan? Ini tidak seperti aku robot. Mungkinkah hanya aku saja yang punya masalah? Saya sudah mengatakan bahwa headphone-nya yang tidak bagus. Semua orang mungkin tidak akan tampil dengan lancar ketika saatnya tiba, jadi bagaimana kami bisa menyiarkannya ke publik? Tidak bisakah kita mengeditnya sedikit? Penonton tidak tahu sudah berapa kali saya bernyanyi. Di ruang tunggu seberang, banyak kontestan yang terkejut dengan perkataan Direktur Sun. Kebanyakan dari mereka mulai bertepuk tangan secara spontan. Terlalu banyak hal yang tidak dapat dikendalikan dalam industri hiburan. Jika orang-orang dengan latar belakang berpartisipasi dalam kompetisi bersama mereka, maka jika mereka menikmati hak istimewa, mereka tidak punya pilihan selain terus berpartisipasi, mereka harus terus menjadi daun hijau bagi orang lain. Namun, jika tim sutradara bisa menepati janjinya dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk tampil, tidak buruk jika semua orang mengandalkan kemampuannya. Di studio rekaman, manajer Tirsha Chen memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia berlari dengan cemas dan melambai ke arah Tirsha Chen dari penonton. Xiao Tong, cepat turun. Tadi sudah sangat menyenangkan. Percayalah kepadaku. Manajer tidak punya pilihan selain membujuk Tirsha Chen turun dari panggung terlebih dahulu. Jika tidak, semakin banyak Tirsha Chen berkata, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Bagaimana dia bisa terus tinggal di sini di masa depan? Kolaborasi kali ini akan hancur. Ini adalah pertama kalinya Tirsha Chen merasa tidak percaya diri di atas panggung. Kali ini, dia tidak lagi galak pada manajernya. Seseorang datang untuk membujuknya, jadi Tirsha Chen menggunakan kesempatan ini untuk turun dari panggung. Dia menyeka air matanya dengan cara yang salah dan ditarik oleh manajernya. Tuan rumah menghela nafas lega. Setelah membawakan begitu banyak pertunjukan, dia paling takut pada artis seperti Tirsha Chen. Jika dia bersikeras menyelesaikan masalah di atas panggung, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak peduli berapa banyak kata halus yang dia ucapkan, dia tidak bisa menyembunyikannya. Untung saja ini hanya rekaman dan bukan siaran langsung. Jika tidak, ini akan menjadi kecelakaan pertunjukan yang paling memalukan di industri hiburan. Pembawa acara menarik napas dalam-dalam dan dengan hangat mengundang Yander Su naik ke atas panggung. Yander Su sedikit mengernyit seolah dia tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi. Saat mendengar perkataan pembawa acara, dia terlihat sedih. Dia bangkit dan segera berjalan ke panggung. Namun, saat musik dimulai, Yander Su mengubah ekspresinya. Dia percaya diri dan meletakkan mikrofon ke mulutnya. Rap tingkat tinggi terus terdengar di telinga semua orang yang hadir. Semua orang langsung melupakan kecanggungan dan kebodohan tadi, mereka mulai menari mengikuti irama musik. Senyuman di bibir Sania Dingley melebar, menambah perasaan sebenarnya di dalamnya. Dia mengayunkan tubuhnya sedikit mengikuti irama. Suara Yander Su sangat bervariasi. Suaranya yang jernih dan awet muda sangat menawan. Namun, saat dia menyanyikan bagian bernada tinggi, dia penuh energi, dan kapasitas paru-parunya luar biasa. Setelah rap panjang yang tak henti-hentinya, Yander Su memasang pose akhir yang santai. Dia sedikit terengah-engah dan tersenyum cerah. Dia tampak seperti setan. Beberapa anggota staf adalah gadis kecil yang tidak bisa lagi menahan teriakan pelan mereka. Setelah penampilan Yander Su, dia berhenti tersenyum dan kembali ke penampilan dinginnya. Dia membungkuk sedikit, berbalik, dan turun dari panggung. Tirsha Chen telah dihibur oleh manajernya dan dikirim kembali ke posisi gurunya. Melihat Yander Su meninggalkan panggung, Tirsha Chen sepertinya ingin mencari kenyamanan. Dia bertanya pada Yander Su, apakah kualitas suaranya tidak terlalu bagus? Aku bahkan tidak bisa mendengar iringannya. Peralatannya terlalu buruk. Kemudian, dia sepertinya ingin membuktikan sesuatu, dia berkata kepada Sania Dingley dan Yolanda Lee, Saudari Lee, kamu harus berhati-hati nanti. Juga, Saudari Sania, Anda belum pernah bernyanyi di panggung sebelumnya dan tidak memiliki pengalaman.
Tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap situasi ini. Jangan merasa tertekan. Berbeda denganku, aku hanya sedikit perfeksionis, itulah sebabnya aku kehilangan kendali atas emosiku. Tirsha Chen sangat ingin mencari alasan untuk penampilannya sebelumnya dan tampil profesional. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk menjelaskan kesalahannya karena peralatannya tidak bagus. Selain itu, dia secara tidak langsung telah memberi isyarat kepada Yolanda Lee dan Sania Dingley bahwa dia telah melakukan kesalahan. Mungkin mustahil bagi mereka berdua, yang tidak berpengalaman, untuk melakukan kesalahan. Tirsha Chen mengucapkan kata-kata ini semata-mata untuk menebusnya. Setidaknya semua orang akan bersikap sopan dan menyalahkan peralatan. Kemudian, dia masih bisa menyelamatkan mukanya. Apalagi mereka semua ada di industri. Tidak ada alasan untuk merusak reputasinya, ini adalah hal yang wajar. Namun, Tirsha Chen lupa bahwa orang yang dia tanyakan adalah Yander Su. Bab 187. Kerjasama. Yander Su duduk kembali di kursinya dan melirik Tirsha Chen ketika dia mendengar itu. Kemudian, dia berkedip dan berkata, "Tidak, peralatan ini sangat kuat. Ini adalah peralatan profesional terbaik. Lebih dari cukup bagi satu orang untuk bernyanyi." Tidak diketahui apakah dia tulus atau sengaja melakukannya. Yander Su berbicara dengan sangat serius seolah dia tidak menyadari bahwa Tirsha Chen sedang menunggunya untuk membantunya dengan bersikap sopan. Setelah Yander Su selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memalingkan wajahnya. Tirsha Chen tercengang. Dia menatap Yander Su dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka akan dibodohi lagi. Pertunjukan ini sangat aneh. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi semuanya orang aneh. Sudah cukup untuk membuat Sania Dingley mengincar dan mengejeknya. Ada apa dengan ini, Yander Su? Sania Dingley tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke samping dan terkikik. Yander Su ini jahat. Dia sangat kejam dan menjengkelkan, namun dia mengatakannya dengan sangat tulus sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kesalahannya. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Sania Dingley duduk di tengah, dekat dengan dua pelatih pria. Dia bisa melihat ketidaksabaran di mata Yander Su dan senyuman jahat di wajahnya setelah dia selesai berbicara. Sania Dingley mencibir sejenak sebelum dia segera kembali normal. Dia duduk dengan sopan. Tidak baik jika kamera diarahkan ke arahnya saat perekaman sedang berlangsung. Namun, dia tidak tahu apakah kamera dapat menangkap ekspresi Tirsha Chen saat ini. Wajahnya jelek seperti baru saja memakan lalat, dan ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu. Tirsha Chen mewakili sekelompok orang. Meskipun Tirsha Chen belum tua, dia telah mempelajari sepenuhnya kemunafikan dan trik menjijikkan dari industri hiburan. Pada akhirnya, dia menjadi bagian dari apa yang disebut PPN pewarna besar. Ia merasa tidak ada salahnya tampil beberapa kali lagi dan kemudian menggunakan editing untuk menipu penonton. Dia juga tidak percaya Direktur Sun akan menyangkal wajahnya secara terbuka. Dia juga tidak berpikir bahwa Yander Su, sebagai rekannya, tidak akan bekerja sama dengannya. Nilai-nilainya yang busuk dan menyimpang menemui hambatan di mana-mana di sini. Dia mungkin tidak mengerti mengapa peraturan tak terucapkan yang dia anggap remeh tiba-tiba berubah dan tidak berhasil. Mungkin dia mengira semua orang sudah gila dan semuanya mengincarnya. Sania Dingley telah lama mengatakan bahwa selama ada yang bertahan, akan selalu ada kekuatan baru yang dapat menggulingkan praktik tidak etis dalam industri hiburan ini. Artis seperti agen Huana Yansen dan Tirsha Chen, yang biasanya tidak aktif, pada akhirnya akan tersingkir oleh penonton. Penontonnya tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa membedakan mana yang palsu dan yang asli? Pertunjukan Hudson Yin adalah tren yang hanya akan mendorong pertunjukan di masa depan untuk lebih menekankan keaslian. Nilai-nilai yang ditetapkan oleh sutradara Sun seharusnya menjadi kualitas penting dari setiap pemain, namun kini hal itu telah menjadi aturan yang harus dipatuhi. Ini juga merupakan semacam tragedi. Untungnya, belum terlambat untuk berubah sekarang. Jika acara seperti ini semakin banyak, suasana industri hiburan akan berubah dengan cepat. Di kehidupan sebelumnya, Hudson Yin dinobatkan sebagai dewa karena ia merupakan pionir dalam memecahkan kebuntuan industri hiburan. Hal tersebut menyadarkan penonton bahwa berbagai karya yang diberikan kepada mereka semuanya adalah sampah yang telah diolah oleh banyak orang. Industri hiburan yang patut disaksikan begitu nyata dan seru. Sudah waktunya penampilan Simon Chen dan Yolanda Lee.
Yolanda Lee tersenyum pada Sania Dingeli dan dengan sopan didukung oleh Simen Chen saat mereka berjalan ke atas panggung bersama. Sania Dingeli sedikit terkejut dan memandang kedua orang di atas panggung dengan rasa ingin tahu. Yolanda Lee berkata dia tidak tahu harus tampil apa dan sangat khawatir. Dia tidak menyangka akan bekerja dengan Simen Chen. Simen Chen memilih lagu barunya sendiri dan dianggap mengandalkan program ini untuk mempromosikannya. Lagu tersebut langsung membawa orang ke dalam suasana yang lembut begitu lagu tersebut dinyanyikan. Suaranya lembut dan melodinya panjang. Tampaknya sangat romantis. Memanfaatkan selingan itu, Yolanda Lee membacakan puisi cinta. Seolah-olah mereka telah melintasi ruang dan waktu. Keduanya melakukan pertukaran yang mendalam dan penuh kasih sayang. Suara laki-laki lembut, dan suara perempuan dewasa. Ada semacam suasana artistik yang magis. Setelah program berakhir, semua orang terkejut dengan ide ini dan menilainya dengan sangat tinggi. Yolanda Lee tertawa terbahak-bahak, saya masih harus berterima kasih kepada Simen Chen karena bersedia membawa serta rekan satu tim babi seperti saya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Biasanya, saya akan memberitahu para artis untuk lebih natural di atas panggung. Saya tidak menyangka ketika tiba giliran saya hanya akan menyadari bahwa saya sangat gugup di atas panggung. Semua orang tertawa terbahak-bahak setuju. Tidak mudah bagi Yolanda Lee untuk dipaksa membuka usahanya sebagai manajernya, namun ini juga menunjukkan bahwa dia bekerja sama dengan tim program. Dia membuat debut variety show-nya dan menyelesaikannya dengan cara yang sangat kreatif. Simen Chen tersenyum sopan di sampingnya, menunjukkan sikap seorang junior. Dia memberikan karakter utama acara itu kepada Yolanda Lee, yang bertindak sebagai pendatang baru. Bab 188. Sania Dingeli naik panggung. Suasana canggung yang ditinggalkan Tirsha Chen akhirnya hancur total. Jika penampilan Yander Su barusan dikatakan dengan paksa membawa semua orang ke dalam suasana yang hidup, maka nyanyian dan bacaan Simen Chen dan Yolanda Lee dimaksudkan untuk menenangkan hati semua orang yang terluka. Hal ini membawa suasana pertunjukan kembali ke keadaan normal dan nyaman. Terlebih lagi, penampilan Yolanda Lee membuat Tirsha Chen tampak sedikit tidak masuk akal. Bahkan manajer puncak di industri ini tidak bertindak seperti orang besar. Mereka menghormati aturan pertunjukan dan aktif tampil. Mengapa Tirsha Chen menantang peraturan dan membuat pertunjukannya unik? Ketika Tirsha Chen datang ke pertunjukan ini, dia merasa diabaikan, sementara Sania Dingeli membuat pertunjukan itu unik. Namun, ia tak menyangka lama-kelamaan dirinya akan menjadi sasaran kritik publik. Semua orang mengira dia sengaja bertingkah seperti orang penting. Namun, dia telah diabaikan sejak awal. Tirsha Chen memiliki kepahitan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dengan wajah kaku, dia berpura-pura tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan nyaris tidak bisa mempertahankan martabatnya. Sekarang dia telah mencapai tahap ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Siapa yang memintanya untuk tidak beruntung dan menjadi orang pertama yang naik panggung? Dia tidak akan mencoba untuk pamer jika dia tahu sebelumnya. Dia tidak menyangka penampilan orang lain akan dipersiapkan dengan baik. Lalu, bukankah dia akan mudah dikalahkan? Itu tidak benar. Tirsha Chen perlahan menatap Sania Dingeli dan tersenyum lebar. Bukankah masih ada Sania Dingeli? Simen Chen dan Yander Su adalah penyanyi profesional. Tidak mengherankan jika mereka bernyanyi dengan baik. Yolanda Lee bukanlah seorang artis. Dia bisa dianggap telah melakukan kesalahan dengan membacakan sebuah lagu. Lawannya selalu Sania Dingeli. Tirsha Chen menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak perlu bersaing dengan orang lain. Begitu Sania Dingeli selesai tampil, semua orang akan membicarakannya. Tidak ada yang akan mengingat kesalahan kecilnya. Yolanda Lee mungkin lolos begitu saja, tapi Sania Dingeli masih menjadi artis papan atas. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut, tidak pantas baginya untuk lolos begitu saja seperti yang dilakukan Yolanda Lee. Dia menantikan pertunjukan seperti apa yang bisa dia tampilkan. Dari 5 pelatih, 4 sudah menyelesaikan penampilannya. Pandangan semua orang terfokus pada Sania Dingeli, dan mereka menantikannya. Sejak kecelakaan Sania Dingeli 2 bulan lalu, internet menjadi kacau balau. Mungkin tidak banyak orang di negara ini yang mengetahui pencarian menarik Sania Dingeli yang berlangsung lebih dari seminggu. Bisa dikatakan ini merupakan prestasi gemilang dalam industri hiburan. Sejak itu, tidak ada kabar lagi tentang Sania Dingeli. Seperti yang dia katakan, dia telah beristirahat selama 2 bulan. Sebelumnya,
banyak orang yang menduga bahwa Sania Dingeli tidak akan mudah melepaskan paparan dari pencarian populer tersebut. Lagi pula, untuk mendominasi pencarian terpopuler selama lebih dari seminggu, ini adalah popularitas yang tidak dapat ditukarkan dengan uang sebanyak apapun. Sania Dingeli telah mengalami kemunduran sebelumnya. Memanfaatkan popularitas itu dan memanfaatkannya dengan santai adalah hal yang normal. Banyak orang menjadi gila karena rasa iri di belakangnya. Mereka berharap bisa bertengkar hebat dengan keluarga mereka dan melakukan tes garis ayah. Tapi Sania Dingeli menepati janjinya. Dia dengan tegas menyerah pada bonus saat ini dan memilih untuk istirahat sejenak. Harus dikatakan bahwa langkah ini tidak terduga dan juga mendapat kesan yang baik. Beberapa orang mengatakan bahwa Sania Dingeli terluka dan merasa kasihan padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sakit parah dan mengkhawatirkan Sania Dingeli. Beberapa orang mengatakan bahwa Sania Dingeli mundur untuk maju. Dia brilian. Singkatnya, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Sania Dingeli, tetapi semua orang tidak bisa melupakan dampak yang ditimbulkan Sania Dingeli terhadap mereka. Meskipun 2 bulan telah berlalu, ketika Sania Dingeli disebutkan, itu masih mengingatkan mereka pada hari ketika seluruh internet menjadi sensasi. Tidak ada yang menyangka bahwa Sania Dingeli akan datang untuk berpartisipasi dalam variety show. Staf di tempat tersebut telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak dapat mengungkapkannya kepada publik. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk berteriak kegirangan di lokasi kejadian. Pembawa acara dengan sopan mengundang Sania Dingeli naik ke atas panggung. Sania Dingeli dengan lembut mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya dan perlahan berdiri. Dia dengan anggun mengangkat ujung gaunnya dan berjalan menuju panggung dengan sepatu hak tinggi. Banyak stafnya adalah penggemar Sania Dingeli. Samar-samar mereka bisa mendengar gadis-gadis itu berbisik, "Ya Tuhan, kakak telah banyak berubah. Sangat cantik." Bahkan juru kamera pun bekerja sangat keras. Dia membidik Sania Dingeli dan melepaskan tembakan yang sangat jauh. Dia mengikuti Sania Dingeli ke atas panggung dan memotret sosoknya yang bergoyang dan ujung gaunnya menari saat dia berjalan. Sania Dingeli berdiri di atas panggung, tersenyum seolah dia bersinar. Bab 189. Memory Kill. Di lantai 2, Hudson Yin dan Henry Sword sedang minum teh di sofa. Henry Sword terlihat biasa saja, tapi matanya sedikit menunduk. Matanya tertuju pada panggung di bawah. Hudson Yin mencibir, "Elder Sword, matamu terlihat seperti hendak memakan Sania Dingeli. Apakah itu perlu? Saya akhirnya tahu mengapa Anda tidak muncul di depan Sania Dingeli lagi. Dengan penampilanmu saat ini, jangan menakuti mentor yang akhirnya aku undang." Henry Sword menatap Hudson Yin dengan dingin dan mendengus pelan. "Suasana hatimu sedang bagus. Saat Tirsha Chen tampil tadi, dari penampilanku, aku juga hendak memakan seseorang." Ekspresi Hudson Yin sedikit membeku setelah menyebutkan ini, dan retakan muncul di senyumannya. Bukankah itu sudah jelas? Siapa sangka dia akan mengubah acara atas kemauannya sendiri dan bahkan bernyanyi seperti itu. Hudson Yin mengertakkan gigi. Tirsha Chen mengacaukan program pertama dan hampir merusaknya. Dia pintar dan berhasil menyelamatkan situasi. Meskipun efek akhirnya tidak terlalu bagus, setidaknya bisa dilihat. Sebelum memulai rekaman, Hudson Yin telah memutuskan peraturannya bersama tim produksi. Dia tidak bisa melanggar peraturan hanya karena Tirsha Chen. Masih banyak kontestan yang tersisa. Bagaimana dia akan mengelolanya di masa depan? Namun, Hudson Yin segera mendapatkan kembali ketenangannya dan memikirkan semuanya, lupakan. Tindakannya tidak akan mempengaruhi apapun. Saat acaranya tayang, itu akan menjadi topik hangat. Diva variety ini akan menjadi orang pertama yang tampil di atas panggung, dan suaranya yang bernada tinggi akan terdengar seperti Waterloo. Dia memilihnya sendiri, jadi dia hanya bisa menahan komentar dari netizen. Itu tidak akan banyak mempengaruhi pertunjukanku. Masih ada beberapa pelatih lain yang mendukungnya. Kemudian, Hudson Yin memandang Henry Sword dengan senyuman nakal. Mulai sekarang, terserah Sania Dingeli. Meskipun dia mengatakan Hudson Yin sedikit gugup, dia takut Sania Dingeli akan sama penakutnya dengan Tirsha Chen. Tirsha Chen bukanlah fokus acara ini. Tidak peduli bagaimana dia bertindak, itu tidak akan menimbulkan topik apapun. Sania Dingeli adalah topik hangat yang ingin diciptakan oleh Hudson Yin. Hudson Yin ingin memakannya jika terjadi sesuatu padanya. Henry Sword menatap Sania Dingeli di atas panggung, dan matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Dia akan mampu melakukannya. Hudson Yin mengangguk dan meletakkan tangannya di depan dadanya untuk membuat isyarat berdoa.
Tuhan memberkati, Sania Dingeli harus melakukan yang terbaik untukku. Saat dia mengatakan itu, musik di atas panggung mulai diputar. Hudson Yin tercengang. Ini. Henry Sword selama ini tidak terbiasa dengan industri hiburan dan tidak suka menonton serial televisi atau film apapun. Saat dia melihat Hudson Yin seperti ini, dia sedikit bingung. Apa yang salah? Hudson Yin sedikit bersemangat. Lagu ini sangat familiar. Apa namanya lagi? Saya tidak ingat, tapi saya dulu suka lagu ini. Di atas panggung, Sania Dingeli berdiri dengan dingin. Dia memegang mikrofon dan tersenyum tipis saat mendengarkan intro yang panjang. Di bawah panggung, semua orang tertegun sejenak. Seperti Hudson Yin, mereka teringat akan iringan yang familiar dan merasa itu bersahabat. Seseorang bereaksi dengan cepat dan berkata dengan terkejut, itu adalah lagu tema, Gadis Kota Kecil. Kemudian, sutradara mengkritik mereka. Acaranya direkam, dan mereka harus diam. Wajah semua orang terkejut, menekan kegembiraan di hati mereka. Mereka hanya bisa mengubahnya menjadi gerakan fisik. Mereka mengangkat tangan dan bergoyang mengikuti iringan, menyemangati Sania Dingeli di atas panggung. Gadis Kota Kecil adalah kenangan masa kecil. Saat itu terkenal di seluruh negeri. Semua orang berlari pulang sepulang sekolah dan menunggu di depan televisi untuk menonton serial TV. Orang tua tidak akan menyalahkan mereka. Karena serial TV ini cocok untuk tua dan muda, semua orang terpengaruh oleh suka, marah, sedih, dan gembira dari gadis kecil yang diperankan oleh Sania Dingeli. Dalam salah satu adegan, gadis kecil yang diperankan oleh Sania Dingeli berlari di tengah hujan lebat untuk mencari keluarganya. Semua orang berteriak dalam hati. Di era ketika Weibo belum begitu populer dan belum ada pencarian panas, serial TV ini menjadi kenangan bersama di hati seluruh bangsa. Itu juga merupakan alasan besar mengapa Sania Dingeli menjadi putri negara. Dan sekarang, Sania Dingeli menyanyikan lagu tema ini lagi. Tiba-tiba, ingatan semua orang ditarik kembali ke masa itu. Kenangan yang sangat berharga. Sania Dingeli berbicara perlahan. Sudah bertahun-tahun sejak serial televisi itu. Lagu temanya tidak memiliki teknik apapun, dan semuanya memberikan perasaan hangat. Liriknya menarik dan dipadukan dengan suara lembut Sania Dingeli, seolah-olah gadis dari kota kecil itu telah tumbuh dewasa. Dia menjadi orang yang semua orang nantikan untuk berdiri di atas panggung, perlahan menceritakan kepada mereka tentang masa kecilnya. Setiap orang memiliki perasaan selesai. Seolah-olah gadis yang menyayat hati dalam ingatan mereka telah muncul di hadapan mereka setelah bertahun-tahun. Mereka seperti teman lama, tertawa dan membicarakan masa lalu bersama. Bab 190. Menyentuh hati orang. Sania Dingeli mengalami banyak hal buruk akhir-akhir ini. Itu membuat semua orang berpikir bahwa Sania Dingeli seperti gadis kecil di serial TV yang berjuang untuk menemukan keluarganya. Setelah banyak menderita, dia tetap baik hati. Saat ini, Sania Dingeli seindah lukisan, berdiri di atas panggung dan bernyanyi sambil tersenyum. Sosok gadis kecil itu perlahan-lahan tumpang tindih dengan penampilan Sania Dingeli saat ini, seolah memberitahu semua orang bahwa dia baik-baik saja. Dia telah menjadi orang yang sangat luar biasa dan bahagia. Semua kesulitan di masa lalu tidak layak untuk disebutkan. Beberapa staf yang emosional sudah mulai menyeka air mata mereka dengan tenang, sambil menangis sambil berkata, itu tidak mudah. Itu tidak mudah bagi Sania Dingeli. Seseorang di samping mereka tersedak oleh isak tangis dan berkata, dia layak mendapatkannya. Dia memberitahu kami bahwa dia sempurna. Hudson Yin berdiri dengan penuh semangat di lantai atas, pintar sekali. Saya masih khawatir bahwa Sania Dingeli, sebagai seorang aktris, tidak akan mendapatkan pengalaman pertunjukan yang beragam sehingga semua orang akan merasakan jarak. Namun, ia memilih lagu tema dari karyanya yang terkenal dan langsung menutup jarak antara dirinya dan penonton. Gelombang pembunuhan kenangan ini terlalu bagus. Henry Sword sedikit menyipitkan matanya dan menatap Sania Dingeli dengan cermat. Henry Sword telah melihat cukup banyak karya Sania Dingeli. Beberapa di antaranya berkualitas tinggi ketika dia masih muda, sementara netizen mengkritik yang lain sebagai tidak berguna dalam beberapa tahun terakhir. Emosi Sania Dingeli sepertinya ditemukan dalam film dan karya televisi. Semua orang mengatakan bahwa Sania Dingeli memiliki kemampuan akting. Bagaimanapun, dia adalah seorang ratu film dan diakui oleh industri sebagai orang yang berbakat. Namun Henry Sword selalu merasa emosi dan emosi Sania Dingeli dalam film dan karya televisi seolah dipisahkan oleh sesuatu.
Mungkin kemampuan aktingnya sangat bagus, tapi itu semua karena bakat Sania Dingley. Banyak hal menarik yang bisa dilihat di mana Sania Dingley tumpul dan mati rasa. Hanya ketika sutradara meminta agar syuting dimulai, Sania Dingley merasa seolah-olah jiwanya telah disuntikkan ke dalam dirinya. Dia seperti segenggam air, melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, semakin banyak Henry Sword memperhatikan, dia menjadi semakin bingung. Seperti apa sebenarnya Sania Dingley itu? Rubah kecil yang menghabiskan malam bersamanya? Atau boneka cantik yang tidak memiliki ekspresi di depan kamera? Atau salah satu perannya? Henry Sword tidak mau mengakui kemungkinan lain. Hanya pada malam dia bertemu Sania Dingley yang memberi Henry Sword perasaan bahwa dia jujur, hidup, dan tak tertahankan. Semakin banyak dia menonton film dan acara TV, Henry Sword semakin bingung. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri Sania Dingley. Saat ini, Sania Dingley berdiri di atas panggung dengan lembut dan bernyanyi perlahan. Ada senyuman di matanya seolah dia sedang mengenang dan menantikan masa depan. Begitu saja, sebuah lagu dinyanyikan oleh Sania Dingley dengan suasana bercerita yang menyentuh hati orang-orang. Saat ini, Henry Sword sepertinya memahami bahwa Sania Dingley adalah 3 dimensi. Dia tidak hanya memiliki sisi licik, tapi dia juga memiliki sisi lembut. Dia sebelumnya mengira penyamaran Sania Dingley bagus, tapi dia salah. Dia merasa dia hanya tergerak oleh rubah kecil malam itu, tapi dia juga salah. Tidak peduli sisi mana yang diungkapkan wanita ini. Tampaknya mampu menggerakkan hatinya. Sama seperti saat ini, ketika dia berdiri di atas panggung dan bernyanyi, jantungnya berdebar kencang dan masam. Hudson Yin datang ke depan Henry Sword dan melambaikan tangannya. Elder Sword, ada apa? Kamu sudah tidak ada harapan. Anda telah sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Mendesah. Saudaraku, selamat datang di kuburan cinta. Henry Sword bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Hudson Yin. Dia hanya sedikit mengernyit. Diam, itu terlalu berisik. Hudson Yin pasrah pada nasibnya dan menutup mulutnya. Ia tak berani mengganggu pria yang sedang tergila-gila cinta itu. Nyanyian Sania Dingley segera berakhir. Luasnya kecantikannya membuat semua orang yang hadir merasa waktu berlalu terlalu cepat dan mereka belum cukup mendengar. Ternyata nyanyian Sania Dingley juga bagus sekali. Sang Dewi tidak hanya tahu cara berakting, dia bahkan menyanyikan lagu temanya dengan sangat baik. Itu terlalu mengejutkan. Kecuali satu orang. Tirsha Chen mengerutkan kening dan menatap kosong ke arah Sania Dingley di atas panggung. Dia merasa telah ditipu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Sania Dingley bisa bernyanyi dengan baik? Itu pasti hanya ilusi. Sania Dingley terlalu licik. Dia telah memilih lagu tema terkenal dari serial televisi. Dengan filter kerja, ternyata nyanyian Sania Dingley lumayan. Dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Pasti seperti ini. Saat ini, kamera beralih ke pelatih di bawah panggung. Tirsha Chen memaksakan senyum di wajahnya, tapi terlihat jelas bahwa dia linglung. Sutradara sengaja memberi kesempatan pada Tirsha Chen. Dia tidak menyangka Tirsha Chen akan bereaksi, jadi dia langsung merekam Yolanda Lee di sampingnya. Yolanda Lee tersenyum dan memuji Sania Dingley, semasa hidupku, aku masih bisa mendengar Xiao Hua bernyanyi untuk kami. Rasanya seperti dia hidup bahagia di dunia paralel. Saya senang. Hal terpenting dari sebuah lagu adalah menggerakkan hati orang. Kamu berhasil.